Apakah ketika kita itu nginstal aplikasi-aplikasi dari Flatpak, dari, App Image ataupun dari ya aplikasi-aplikasi Linux lainnya itu aman, Bang? Nah, kalian perlu tahu bahwa di Chromebook ini, di sini tuh udah ada sekat-sekatnya tuh, teman. Jadi ketika kalian itu ya kita tahu bahwa banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada di Linux, teman-teman ya, yang dari Linux. Entah itu dari distribusi Flatpak. Nah, seperti ini ya, Flatpak kalian bisa lihat di sini di bagian FlatHub. Di sini kan browse apps, ini kalian akan diarahkan ke FlatHub. Nah, di sini ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kalian cobain, teman-teman. Nah, hanya aja memang ketika kalian itu memakai Flatpak, itu di sini storage itu menjadi konsentrasi utama. Karena di sini aku belum bisa memindah ya dari ini ya untuk yang Flatpak itu ya. Flatpak itu ke SD card, teman-teman ya, ke SD card gitu ya. Jelas ini defaultnya itu masih ke internal storage. Dan di SD card itu gagal terus ketika kita udah cobain, kita coba untuk entah itu kita coba linkkan kayak gitu, sim linkkan tetap nggak bisa, teman-teman. Jadi ini untuk FlatHub ini memang masih di internal ya, Flatpak ini. Tapi kalian bisa coba banyak aplikasi yang ada di sini, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian memiliki Chromebook dengan storage yang lebih tinggi, nah ini dia, ini akan jauh lebih bagus. Ya kayak Chromebook Plus kayak gitu atau Chromebook dengan storage yang kalau misalnya kita coba untuk takar gitu 128 ya, teman-teman. Itu kalian bisa kayak bisa bernafas lega untuk menggunakan aplikasi-aplikasi Linux beserta aplikasi-aplikasi Android. Jadi 128 itu udah kalian lega banget, teman-teman. Nah, cuman kalau 64 sebenarnya agak warning juga, tapi udah lumayan lah ketimbang 32 GB. Itu bener-bener ini kalau 32 ini aku harus melakukan sortir ya beberapa aplikasi yang memang aplikasi yang aku butuhkan saja, Bro. Seperti itu. Nah, kalau misalnya terjadi apa-apa gitu ya, teman-teman di Linux-nya, di sini nggak masalah, teman-teman ya. Yang jelas di sini ketika kalian install browser ataupun apa ya yang ada di Linux itu kalian jangan jadikan itu jadi utama, teman-teman. Utamanya tetap di browser yang ada di Chrome OS-nya, teman-teman. Seperti itu, oke? Yang ada di Chrome OS-nya ini kalau kalian mau nyimpen password dan lain sebagainya, teman-teman. Dan pastikan di situ kalian gunakan untuk mencari untuk browsing yang memang benar-benar aman, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bebas di situ kalian bisa gunakan ya seperti yang kita bahas sebelumnya, entah di channel Quizards maupun di Rahma Cyber, kalian bisa langsung aja install Chrome yang ada di Linux, teman-teman. Nah, di situ kalian bisa bebas tuh kayak biasanya ketika kalian browsing-browsing kayak gitu. Nah, tapi yang berkaitan dengan ini ada password dan ini sehingga kalian itu di sini kalian perlu hati-hati untuk berkunjung ke situs-situs tertentu gitu ya, teman-teman ya. Karena memang walaupun itu diindeks di Google Search juga kita nggak pernah tahu di situ di websitenya itu ada script atau apa gitu ya. Kadang kan ada iklan-iklan juga gitu ya, teman-teman, yang kadang berbahaya juga kalau misalnya itu memang ada script berbahaya. Walaupun di browser itu biasanya memang ada itu ya, ada peringatan kalau misalnya ada script berbahaya di dalam sebuah website, maka dia akan langsung ngeblok, teman-teman. Biasanya sih gitu, tapi di sini biar lebih preventif saja. Nah, di sini kita juga biasanya kita sangat berhati-hati dengan ekstensi, teman-teman. Ekstensi. Ya, ada banyak sekali ekstensi yang ada di Chrome, teman-teman ya, Chrome OS. Ya, entah itu Chrome browser juga ya. Nah, sehingga di sini ketika kita itu memang jadikan ini ya untuk Chromebook ini, browsernya itu untuk kita nyimpan password dan lain sebagainya, kita perlu berhati-hati dengan ekstensi ya. Di sini aku tidak menyarankan kalian asal install ekstensi, teman-teman. Karena itu bisa menjadi celah, teman-teman ya. Karena itu celah ya, celahnya itu di ekstensi itu. Seperti itu untuk bisa nge-steal your password gitu ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Walaupun memang di sini sudah diupayakan seaman mungkin, teman-teman ya, tetapi kan ya seperti itu ya. Jadi makanya aku bilang kalian perlu untuk pisahkan, teman-teman. Yang kalian gunakan untuk browsing-browsing secara bebas, kalian bisa pakai Linux ya, di Linuxnya yang ada di sini ya. Nambah sedikit storage nggak masalah, teman-teman ya. Terus atau kalian juga bisa pakai App Image kan juga bisa, teman-teman ya. Jadi browser App Image itu kalian bisa pakai di situ ya. Misalnya di sini udah kehabisan storage, kalian pakainya di Linuxnya aja, bro. Sedangkan di sini ya kalian gunakan untuk bekerja kalian gitu ya, misalnya ngeblok ataupun kalian manajemen website gitu ya di web hosting kalian gitu kan, teman-teman ya. Seperti itu. Dan di sini untuk menyimpan password dan lain sebagainya pakai Google Password Manager
Insya Allah sih aman teman-teman, insya Allah. Kalau misalnya di sini kalian memakai rule yang tadi ya, kalian hati-hati dengan ekstensi. Dan di sini saya sarankan untuk install ekstensi yang memang dari Google saja lah teman-teman, seperti itu yang ada di sini nih ya. Jadi agar ya memang walaupun ada jaminan kayak gitu, jaminan dari developer dan kita nggak pernah tahu teman-teman ya. Itu pihak ketiga kan kita nggak pernah tahu. Ini aku biasanya akan berhati-hati dengan itu, pihak ketiga, walaupun dia ngomong A, B, C, dan seterusnya, ya itu bisa saja terjadi gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini kalian bebas untuk install apapun di sini ya, teman-teman ya di Linux. Kalau misalnya terjadi permasalahan di aplikasinya ya, kalian juga bisa pakai Snap ya, App Image. Terjadi permasalahan di aplikasinya, nggak masalah teman-teman. Jadi kalian bisa langsung delete saja untuk Linux yang ada di sini. Kalian create lagi ya, buat seperti awal ya. Kalian buat lingkungan Linuxnya seperti itu, karena di sini modelnya adalah kontainer ya. Jadi ada SCAD sendiri teman-teman. Seperti itu bro. Oh ya, sekarang itu banyak sekali developer yang sudah memakai App Image ya teman-teman ya. Jadi beberapa yang sudah mendevelop, mendeliver ya aplikasi, karena itu cukup portable. Jadi ketika yang yang memiliki permasalahan storage terbatas kayak gini tuh, kalian bisa gitu ya, tetap bisa memakai aplikasi-aplikasi yang ada gitu ya di SD card. Kita pernah bahas di channel Rahman Cyber dan itu lengkap teman-teman. Jadi itu ya teman-teman tuh jawabannya bro. Jadi nggak masalah ketika kalian tuh install kalian trial and error di Linuxnya, no problemo, nggak masalah. Nah lalu bagaimana bang kalau misalnya untuk Play Store-nya? Nah, kalau untuk Play Store-nya teman-teman di sini, ini aku juga sarankan ya kalau untuk Play Store-nya, karena agak gatuk ya teman-teman. Play Store dengan Chrome OS-nya berbeda dengan Linux yang memang itu udah tersendiri. Nah, di situ aku sarankan, ini kan dia bisa multi account ya untuk Chromebook ini teman-teman. Jadi kalian bisa masukkan akun yang lain teman-teman ya, akun yang memang itu tidak terlalu primer kayak gitu teman-teman. Dan di situ kalian bisa install Google Play Store. Kayak gitu sih, itu cuma preventif saja sebenarnya teman-teman ya, walaupun demikian sehingga itu bisa setidaknya mengantisipasi kebobolan itu tadi ya teman-teman, password yang diambil orang. Karena kalau misalnya kita udah nyimpan password dan ternyata passwordnya itu nanti diambil orang, dan wah itu berapi teman-teman, just like that. Oke, semoga bermanfaat ya, bye bye.